Banyak orang di Indonesia gajinya naik, tapi anehnya hidupnya tetap stuck gitu-gitu aja. Bahkan ada yang makin besar gaji, makin cepat habis. Kenapa bisa gitu ya? Well, karena kebanyakan dari kita nggak pernah diajarin cara mengelola uang ala orang kaya. Kita nggak pernah diajarin cara main game uang yang sebenarnya. Nah, di video ini kita bakal bongkar nih cara orang kaya diam-diam mengatur uang, bahkan meski gaji kita masih pas-pasan. Kalau kamu ngerti ini, cara kamu lihat uang bakalan berubah selamanya. Dan kita mulai dari yang paling penting dulu. Orang kaya fokus arus uang, bukan besarnya gaji. Gini-gini, banyak orang ngerasa stuck cuman karena satu pikiran ini. Gaji kecil sama dengan gak mungkin kaya. Padahal itu mindset yang bikin kita kalah sebelum mulai. Faktanya nih ya, jadi kaya itu bukan cuman soal gaji gede, tapi soal mengelola uang dengan benar. Mereka ngerti satu hal penting, yaitu yang bikin keuangan naik level itu bukan berapa uang yang masuk, tapi berapa yang kita simpan. Ini inti dari pengetahuan keuangan yang sering banget dilewatin. Coba deh kita lihat contoh simpel ini. Misalnya nih, gaji 5 juta rupiah, tapi sisa 2 juta rupiah tiap bulan. Itu jauh lebih kaya dibanding gaji 10 juta rupiah, tapi selalu habis. Kenapa? Ya, karena yang bikin kita naik level itu arus uang alias cash flow, bukan gaya hidup. Disinilah bedanya orang yang ngerti cara atur uang sama yang cuman ikut arus. Banyak orang fokus nambah gaji, tapi lupa atur keuangan. Akhirnya, naik gaji, naik juga pengeluaran. Jadi kalau kamu serius mau berubah, mulai dari hal basic alias hal yang paling dasar tapi powerful, yaitu atur uang kamu dengan sistem. Begitu gajian, langsung pisahin jadi 3 bagian, yaitu kebutuhan biar hidup jalan, tabungan biar aman, dan investasi biar uang berkembang walau kecil. Ini bukan soal besar kecilnya nominal, tapi soal kebiasaan. Karena begitu kamu konsisten mengelola uang, pelan-pelan hidup kamu bakal berubah tanpa kamu sadar. Tapi ada satu hal yang lebih gila lagi yang dilakukan orang kaya. Mereka sering justru terlihat seperti orang miskin. Dan ini yang bakal kita bahas di poin berikutnya, yaitu pura-pura miskin sama dengan strategi orang kaya. Nih ya, ini agak nyakitin sih, tapi jujur, banyak orang kelihatan kaya, padahal aslinya lagi bokek. Kenapa? Well, karena kita sibuk terlihat kaya, bukan beneran kaya. Padahal dalam dunia mengelola uang, ini kesalahan fatal. Ini mindset yang jarang banget dibahas, yaitu orang kaya justru sering pura-pura miskin. Coba perhatiin deh, orang kaya beneran, itu mereka nggak pamer, nggak maksa lifestyle alias gaya hidup. Mereka santai aja, nggak butuh validasi orang. Sebaliknya nih, orang biasa, baru gajian, langsung upgrade hidup. Langsung makan fancy, beli barang baru, padahal belum tentu mampu. Contoh paling relate nih, teman beli iPhone, kita jadi kepikiran ikut beli juga. Bukan karena butuh, tapi karena gengsi. Padahal tabungan masih tipis, bahkan mungkin gak ada. Ini yang bikin banyak orang gagal atur keuangan. Mereka gak sadar, keputusan kecil kayak gini kalau diulang terus bisa bikin keuangan hancur pelan-pelan. Disinilah pentingnya pengetahuan keuangan dan ngerti cara atur uang dengan benar. Orang yang jago atur uang itu nggak gampang ke bawah lingkungan. Mereka lebih fokus ke angka di rekening, bukan penilaian orang. Hal simple tapi powerful yang bisa kita lakukan adalah tahan gengsi. Fokus ke target jumlah tabungan dan investasi, bukan kelihatan kaya. Nggak masalah kelihatan biasa aja, tapi tetap rapi. Yang penting nanti beneran naik level finansial. Nah, setelah kamu bisa nahan gaya hidup, ada satu langkah penting berikutnya yang sering dilupain orang, yaitu bukan cuman hemat, tapi gimana caranya nambah penghasilan. Dan ini yang bakal kita bahas di poin selanjutnya, yaitu naikin income
alias nambah penghasilan lebih penting dari ngirit. Hal ini sering banget bikin orang salah paham. Banyak orang terlalu fokus ngirit alias menghemat, sampai lupa satu hal besar, yaitu penghasilan mereka nggak pernah naik. Padahal nih ya, dalam dunia manajemen uang dan keuangan pribadi, ada satu prinsip penting, yaitu ngirit itu bisa bantu, tapi nggak bisa bikin kamu kaya. Ngirit itu penting ya, tapi ada batasnya. Kamu nggak bisa mengurangi makan terus, hidup makin hemat terus. Ada titik di mana kamu udah mentok. Nih ya, ketika banyak pengeluaran yang udah dihemat, mau potong pengeluaran apa lagi? Ya nggak bisa. Tapi kabar baiknya, income alias penghasilan itu beda cerita. Penghasilan bisa naik terus kalau kamu mau belajar dan gerak. Ini yang sering gak diajarin dalam ilmu tentang uang. Makanya kalau kamu serius mau upgrade hidup, jangan cuma fokus cara ngatur keuangan dari sisi pengeluaran, tapi juga mulai mikir, gimana caranya gue nambah pemasukan. Ini salah satu tips mengelola uang yang paling powerful tapi sering diabaikan. Terus hal yang bisa dilakukan apa? Ya gak perlu ribet ya, mulai satu aja dulu. Naikin pemasukan dengan cara freelance misalnya, kayak nulis, desain, edit video, atau bisa juga jualan kecil-kecilan, online maupun offline. Bisa juga belajar skill online, kayak desain, editing, digital, dan lain-lain. Gak harus langsung besar, yang penting mulai dulu. Karena dari kecil itu bisa jadi besar kalau konsisten. Target kamu ya simple, punya income alias pemasukan kedua, bukan cuman jadi ahli hemat. Karena jujur aja nih ya, orang yang cuman ngirit bakal capek sendiri. Tapi orang yang nambah income alias nambah penghasilan sambil tetap disiplin, itu yang hidupnya pelan-pelan bisa naik level finansial. Nah, setelah kamu punya mindset nambah income, ada satu hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi efeknya gila banget kalau dilakukan terus-menerus. Ini yang bakal kita bahas di poin berikutnya, yaitu uang kecil yang konsisten sama dengan game changer. Nih ya, ini yang sering banget diremehin, tapi justru ini yang paling ngubah hidup banyak orang. Banyak orang nunggu momen sempurna. Nanti kalau gaji udah gede baru nabung atau investasi deh. Kedengarannya masuk akal, tapi sebenarnya ini salah besar. Dalam dunia manajemen uang dan keuangan pribadi, yang bikin kamu maju itu bukan jumlahnya dulu, tapi kebiasaannya. Coba jujur deh, berapa kali kamu nunda mulai nabung atau investasi hanya karena ngerasa uangnya masih kecil? Padahal nih ya, dalam ilmu tentang uang, konsistensi itu jauh lebih kuat daripada nominal besar tapi jarang. Realitanya simpel banget. Misalnya nih, nabung 10.000 per hari itu sama dengan Rp300.000 per bulan. 1 tahun bisa jadi 3,6 juta rupiah tanpa terasa. Kelihatannya kecil kan tiap harinya, tapi ini bukti kalau cara mengatur keuangan yang benar itu dimulai dari hal sederhana. Banyak orang gagal bukan karena nggak punya uang, tapi karena nggak punya kebiasaan. Makanya, salah satu tips mengelola uang yang paling sering terlupakan adalah mulai dari kecil, tapi rutin. Ini dia nih, hal-hal simple yang bisa dilakukan. Auto transfer tiap gajian, biar nggak lupa. Terus, pakai prinsip sedikit tapi konsisten. Jangan nunggu kaya buat mulai. Justru, kamu harus mulai dulu biar bisa jadi kaya. Karena begitu kebiasaan ini terbentuk, nanti saat income atau penghasilan kamu naik, jumlahnya tinggal ikut naik aja. Ingat ya, ini bukan soal cepat atau lambat. Ini soal siapa yang paling konsisten. Nah, setelah kamu mulai dari kecil dan konsisten, ada satu hal terakhir yang bakal bikin semuanya jauh lebih gampang dan otomatis. Karena jujur aja ya, kalau cuman ngandelin niat, biasanya nggak bertahan lama. So, di poin terakhir, kita bakal bahas bikin sistem, jangan ngandelin niat aja. Gini ya, coba jujur deh, berapa kali kamu bilang, bulan ini gue harus hemat, tapi ujung-ujungnya gagal lagi. Tenang,
kamu nggak sendiri. Ini bukan soal kamu nggak disiplin, tapi karena kamu cuman ngandelin niat. Dan dalam dunia mengelola uang, niat aja tanpa punya sistem itu hampir selalu kalah. Masalah terbesar itu bukan gaji kecil, tapi nggak punya sistem. Banyak orang punya niat bagus, tapi tanpa sistem, semuanya cuman jadi rencana doang. Coba kita bandingin dua hal ini ya. Punya niat, hemat bulan ini. Itu biasanya bakalan gagal. Tapi kalau punya sistem, gajian, terus langsung dipotong tabungan dan investasi, biasanya bisa lebih berhasil karena ada sistem. Kelihatannya simpel, tapi efeknya beda jauh. Ini inti dari pengetahuan keuangan yang sering diabaikan. Orang yang ngerti cara atur uang, nggak ngandelin mood atau semangat. Mereka bikin semuanya otomatis. Kalau kamu mau serius atur keuangan, mulai pakai sistem ini. Rekening terpisah biar nggak kecampur. Terus auto debit, biar langsung kepotong tanpa mikir. Dan budget mingguan, biar lebih terkontrol. Dengan menerapkan sistem ini, kamu nggak perlu mikir tiap hari harus hemat atau enggak. Semua udah jalan otomatis. Ini yang bikin orang kaya terlihat santai, padahal mereka cuman punya sistem yang rapi. Intinya, atur uang itu bukan soal kuat-kuatan nahan diri, tapi soal bikin alur atau sistem yang memaksa kamu tetap di jalur yang benar. Orang kaya menang karena sistem, bukan karena niat doang. Jadi kalau kamu ngerasa selama ini susah maju, mungkin bukan karena penghasilan kamu kurang, tapi karena kamu belum punya sistem yang bantu kamu naik level finansial. Mulai sekarang, jangan cuma niat aja, bangun sistem, dan biarkan sistem itu yang kerja buat kamu. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.